Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, selamat sore semua. Sekarang kita di kelompok 7 mau berbincang-bincang nih dengan ASN-ASN muda. Hari ini saya ditemanin oleh Teroro. Boleh perkenalan Teroro? Oke, Assalamualaikum semuanya. Nama saya Roro Jovani Tunggadewi. Kalian boleh panggil aku Roro atau Jovan. Nah, kira-kira nih Kang, Zoom kali ini kita mau bahas tentang apa sih Kang detailnya? Sebenarnya kita mau membahas tentang core value dari berakhlak nih dari seorang ASN. Tapi ngomongin tentang berakhlak, pasti dari teman-teman semua punya tokoh-tokoh panutan nih. Apa yang perlu diteladaninya gitu ya. Kalau gitu kita langsung Pasti tanya aja, punya Teh. dong. Tapi sebelum nanya-nanya ke teman-teman yang lain, Kang Ilham juga belum kenalan loh. Oh iya, nama saya Ilham Maulana. Saya CPNS dari pemerintah Kabupaten Bogor, kelompok 4, angkatan 7. Oke, lanjut Oke. kan. Kita dari yang pertama, kita pengen tahu tokoh panutan ASN Jawa Barat yang bisa kita teladani. Dari yang pertama, dari Kang Yuda dulu. Oke, silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya punya panutan, model panutan saya di instansi saya, Bapak Camat Andri Rahman. Dia sebagai panutan saya menjadi seperti sekarang. Mungkin Oh, menarik, itu sih. menarik, menarik. Nah, Tadi mungkin Beliau itu Kang beliau aja. Andri emang juga, sudah berapa lama Pak menjabat di situ? Kalau berapa lamanya sih udah lumayan 6 tahun ya di Kecamatan Jonggol. Iya, Oh, 6 tahunan. hmm, tahu. kebetulan Kang Andri juga ini ya, dia salah satu camat pegawai yang terbaik Jawa Barat. Dia pernah Oh, dikulahin di Singapura Hmm. dengan dulu dengan Pak siapa yang sekarang jadi Kadisdik tuh. Apa sih Kang yang jadi Kita teladan dari Kang Andri Kang? yang jadi teladannya dia itu mempunyai aura-aura tegas tapi santai pembawaannya seperti hmm. itu. Jadi mengayomi karyawan atau rekan-rekannya tapi ada sisi tegasnya dalam melaksanakan tugas gitu. Jadi nggak bercanda terus, ada seriusnya, ada tegasnya seperti itu, Kang. Oke, oke. Tegasnya bikin takut Kang Yuda nggak nih tapi Hah? Gimana? tegasnya tuh bikin takut para bawahannya apa Eh, gimana? Lebih ke rasa hormat sih sebenarnya. Oh Lebih jadi lebih kagum ke respect ya. hormat sih, bukan takut sih. Gitu. Berarti segan ya. Iya, betul sekali, Teh Roro. Mungkin ke Bu Dokter ya, mungkin ya. Selanjutnya, Bu Dokter, siapa Bu tokoh panutannya? Oke, tokoh panutan saya eh, yaitu mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor periode sebelumnya. Nah, namanya Dokter Gigi Mike Kaltarina. Ada yang tahu? Enggak, Baru. Oh tahu Nah, tahu saya. Oke, enggak tahu. Siapa beliau itu Teh? Bisa Baru beliau dikenalin Teh? menjabat pensiun tahun kemarin ya eh, teh ya. ya, beliau pensiun tahun 2024. Ya tahun Kurang lebih kemarin. ya 33 tahun menjadi ASN ya, dan diakhiri dengan menjabat sebagai Kadinkes Kabupaten Bogor. Wah, keren. Kenapa Oh, itu? Kenapa memilih beliau jadi panutan? Karena beliau itu seorang yang pekerja keras, terbukti dari 33 tahun beliau mengabdi menjadi ASN gitu ya. Kemudian inspiratif dan banyak eh, berdedikasi tinggi, jadi banyak program-program yang berhasil beliau jalankan saat masa jabatannya sebagai Kadinkes seperti itu. betul betul betul. Kemarin juga pas Aku masa tahu COVID juga sih. Kayaknya iya ada dia faktor X-nya. advance. Kenapa si Bu Dokter Ellen itu mengidolakan beliau? Pasti Kenapa? sama-sama gara-gara dokter gigi kan? Oh, Ya, Sama-sama dokter gigi kan? Halus banget. masuk. Oke, makasih Bu Dokter. ya Selanjutnya sama-sama. gimana kalau kita tanya Bu Bidan? Siapa tuh? Bu Bidan Vera dong. Oh, Oleh Bu Bidan. Siapa Jangan tokoh aku panutan? teh belum belum nemu tokohnya. Maaf.
Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut Berarti aja, kita coba lanjut. kita tanya dulu ke yang di DP3 AB2KB. Ya, halo teman-teman semuanya. Halo. Iya, Halo. Oh, untuk tokoh, jujur ya, sebagai istilahnya kita ASN muda ya, saya sendiri mengidolai Bapak Bupati kita gitu. Kenapa saya mengidolai Bapak Bupati kita? Karena ibaratnya itu beliau itu bapaknya kita semua gitu kan. Bapaknya ASN di Kabupaten Bogor. Gitu. Meskipun beliau baru beberapa bulan menjabat ya dari Februari, tapi kan sepak terjangnya untuk kabupaten kita ini sudah dari 2019 sejak beliau menjabat sebagai ketua DPRD. Nggak banyak gosip, nggak banyak istilahnya kayak pejabat-pejabat lain ya, isu apalah, isu diterpa isu Nggak aneh-aneh gitu ya, korupsi. nggak neko-neko. Iya, nggak suka aneh-aneh gitu, apa namanya. Dia juga apalagi sekarang sudah menjadi bupati lebih gesit ya, istilahnya lebih mengayomi warga gitu kan. Kita bisa lihatlah di sosmednya beliau sangat aktif gitu kan. Ada bencana tengah malam jalan gitu kan. Ada bencana meskipun di tempat terjauh sekalipun dia datang. Bahkan sekarang tempat terjauh pun di Nanggung perbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dia apa namanya dia sentuh gitu kan istilahnya mah dari pemimpin dulu nggak ada gitu gitu kan jadi dia mau merangkul hingga ke pelosok Kabupaten Bogor itu sih yang paling istilahnya effortnya untuk Kabupaten Bogor Pemerasaan tuh kali ya. tinggi gitu iya itu aja mungkin mangga selanjutnya siapa Ayo dipilih, Kang. dipilih ya Ya, ya, mangga dah aman. teror aja siapa Oke, makasih Kang Adit. Kalau tadi mangga Kang Adit mangga tokoh lanjut idolanya adalah Bupati Bogor. Kalau saya mantan Wali Kota Bogor, Siapa yaitu tuh? Pak Bima Arya. Hmm. Kenapa saya ngidolain beliau? Karena menurut saya beliau itu sekarang kan udah jadi Wamendagri ya. Nah, sebelumnya itu kan karir politik beliau juga apa ya? Jadi dirintis dulu gitu kan, nggak instan gitu, nggak proses instan, tapi prosesnya berjenjang. Tapi sebelum terjun di politik, beliau juga memang latar belakang pendidikannya juga linear gitu. Jadi saya mengagumi beliau bahwa beliau itu kayak merencanakan karirnya gitu dari apa Nomen dari gitu ya. jurusan pendidikan yang beliau ambil terus pilihan karirnya hingga sekarang jadi Wamendagri gitu sih Kang kalau saya. visioner lah gitu ya. Mm-mm. politikus yang Semuanya bersih juga ya bisa terstruktur dibilang. gitulah ya. Iya. Oke. Lagi dari teman-teman ada yang mau Kalau Bang Ilham bers- sendiri, Oh, kalau Udah saya tadi ya. Udah belum sih? belum. Belum. Oh, Belum belum. ya? Kalau saya Bapak Sekda kita ya Bapak Ajat Rohmat Jatika. Karena saya tahu beliau dari pas saya masuk Pemda itu dari Kabak Patbang tahun 2021 menjadi Sekda itu cukup cepat sekitar berapa tahun berarti 4 tahun 5 tahun gitu. Dia sosok yang humble, sederhana, bisa merangkul semuanya. Dan yang paling saya salut itu dia dari PNS umum, bukan dari PDN. Kebanyakan kan dari STPDN atau dari PDN. Ini juga bisa jadi motivasi buat kita semua nih. Kita kan Sama CPNS kayak umum. kita lah ya. Ya, sama kayak kita, itu bisa jadi motivasi buat kita. Bahwa kita juga bisa menduduki posisi paling tinggi di PNS. Betul. Oke, selanjutnya siapa yang mau Kang bercerita? Rivaldi. Oh, oke. Eh, kalau tokoh saya mungkin mantan camat sebelumnya ya di Tenjo sih. Soalnya sampai sekarang itu legasinya lumayan lumayan apa ya bersinar ya. Yaitu Pak Asnan ya. Pak Asnan kan hadisnya Pak Ilham. Oh Nah iya. itu tuh beliau itu kalau di Kecamatan Tenjo itu sangat sangat bersinar. Salah satunya adalah
beliau itu bisa merangkul seluruh pegawai yang kecamatan dan juga masyarakat sekitar ya, terutama orang-orang desa. Nah, itu orang-orang desa itu ke Pasnen itu sangat 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 respect sih kalau saya dengar cerita pegawai yang lain. Meskipun saya belum pernah ketemu secara langsung tatap muka dengan beliau, cuman dari cerita teman-teman yang lain, gimana Pasnan memanage kecamatan dengan kompeten ya. Terus juga beliau juga orangnya agile, jadi sangat terbuka terhadap perubahan atau kemajuan. Terus juga Pasnan juga bisa dibilang sosok pemimpin yang apa ya? Kalau saya lihat dari cerita teman-teman di Kecamatan Tejo itu sosok pemimpin yang cukup perfect ya. Ke staffnya baik itu ASN maupun non ASN itu eh nggak ada perbedaan gitu, sama-sama di respect dan lain sebagainya. Saya rasa sih seperti itu. Dan kalau nggak salah ya, Pak Asnan itu pernah dicalonkan juga ya kalau nggak salah jadi sekda juga ya, dalam sekda kalau nggak salah. Kurang lebih segitu sih. Kenapa saya Betul, pilih Pak Asnan? Karena memang garis legasinya besar. di Kecamatan Tenjo cukup cukup berpengaruh meskipun saya belum pernah bekerja langsung di bawah beliau. Itu sih. Oke, menarik. Berarti itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya Iya, keadaannya betul, itu. betul, betul. Paling apa ya? Ya itulah camat the best Tejo so far lah. Next. Oke, makasih Kang Rivaldi. Gitu. Selanjutnya kita dengar yuk tokoh panutannya Bu Arin. Silakan Bu. Role model aku itu Bapak Erik Muhammad, Hakim Perencanaan Bidang Penataan Ruang. Beliau itu sederhana, tegas, jujur, mengedepankan nilai-nilai Islam dalam menjalankan pekerjaannya. Wah, menarik. Berarti ini teladannya bukan cuma dari pekerjaan ya, dari sisi agamanya juga sisi positifnya ya. Oke Kang, oke Teh, makasih. Selanjutnya yang terakhir ya. Tinggal satu orang lagi nih yang belum nih kayaknya. Iya, tinggal aku nih. Iya, Ya, siapa tokoh idolanya Teh Korin? Nah, kalau aku tuh tertarik sama Bu Susi Pujiastuti. Beliau kan berasal dari ini ya, Pangandaran, Jawa Barat. Kenapa sih aku tuh tertarik banget sama beliau? Pertama, aku tuh suka sama gayanya. Jadi gayanya tuh kayak chunky gitu loh. Jadi nggak yang so jaim atau gimana gitu. Jadi dia apa adanya banget, dia menjadi dirinya sendiri gitu. Otentik banget. Oke. Nah, kalau dari segi kebijakannya, eh aku selalu sih dia kayak berani gitu ya. Maksudnya meskipun perempuan, tapi dia tuh berani gitu, berani mengambil keputusan, berani eh membuat eh yang kita semua, kayaknya semua orang tahu deh, dia menenggelamkan kapal yang apa tuh melewati batas ya gitu ya, yang mencuri gitu. Yang ilegal ya. Yang ilegal. Jadi aku salut banget sih meskipun kayak perempuan, tapi dia eh bisa. Dan menurut teman-teman gimana? Ya, beliau tegas dan berani, meskipun di belakangnya mungkin ada apa ya? Ada ancaman-ancaman mungkin yang tak Ya, terlihat ya oleh media. betul. Pasti Cuma sih, iya pasti sih dia. setuju sih. Mm-mm. Setuju dengan keberaniannya dan apa ya? Dia tuh kalau kita lihat dari media-media pada saat beliau menjabat ya, pastinya kan dia itu apa kebijakannya kontroversial, tapi dia ya tetap menunjukkan bahwa itulah sebetulnya dia gitu, Nggak bikin mundur gitu ya. hmm, Kalau tidak menurutnya menutup. gimana di pendapatnya ada sosok wanita yang seperti beliau?
Gimana? Kalau bapak-bapak gimana pendapatnya melihat ada sosok wanita yang seperti Bu Susi? Keren sih ya. Maksudnya dari itu kan perempuan tuh jarang banget yang jadi langsung pimpinan, jadi pejabat negara. Juga bisa jadi motivasi buat kita semua. Dan kayaknya di forum ini sepakat kayaknya memilih tokoh panutannya kelompok ini tuh Bu Susi kayaknya ya. Gimana teman-teman? Setuju. Sepakat nggak? Sepakat. Kuat, bisa, Iya bisa. sih, keren Kalau aku sih. sih yes. Kalau aku sih yes. Kalau Oke, kita vote runtutin kira-kira for Bu dari Susi. core value berakhlak, ada yang bisa jelasin kan? Yang pertama dari berorientasi pelayanan, kira-kira apa sih yang program Bu Susi yang bersentuhan langsung dengan berorientasi dengan pelayanan? Mungkin bisa dari aku ya. Aku apa saya? Aku ya. Boleh, boleh. Oke, saya aja ya. Mungkin dari Abdi aku, berorientasi, orang Sunda. iya, Abdi. Tapi saya orang Jakarta, Teh. Maaf ya. Oke, mulai dari berorientasi pelayanan. Kalau di menurut saya Bu Susi ini lebih mengayomi nelayan-nelayan kecil seperti itu. Jadi dia berani menindaklanjuti kapal-kapal asing ditenggelamkan karena kalau adanya kapal itu jadi nelayan-nelayan kecil susah gitu nyari ikannya gitu. Bener-bener. Makanya menurutku sih bagus ya Bu Susi itu dalam Guys, segi aku ada notice berorientasi ini pelayan. running out of time. Tapi masih lanjut, bisa kan ya? Ya, Eh, Nah, sampai terputus. berarti kita lanjut aja dengan poin kedua dari Oke. berakhlak. Apa selanjutnya teman-teman? akuntabel, akuntabel. 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 Kira-kira Akuntabel. akuntabelnya dari Bu Susi itu apa yang perlu kita teladani? Coba dari saya kali ya. Boleh, Kalau boleh. dari pandangan saya, Bu Susi itu salah satu apa menteri yang paling akuntabel ya. Bisa dilihat dengan kebijakan-kebijakannya yang memang penuh integritas, terus juga konsisten. Dan seingat saya tuh, Bu Susi itu salah satu menteri yang lulus lah. Dalam artian dia bisa melaksanakan tugasnya sampai akhir itu, tanpa ada kasus-kasus atau skandal yang kita tahu kan penerusnya itu kayak di Prabowo tersangkut kasus apa ya bibit bibit lobster ya. Nah, itu Monster, ya. menurut saya meskipun tampangnya garang, tapi memang konsistensi dalam integritasnya itu sangat bisa diacungin jempol sih. Bisa dijadikan nilai apa? Kita bisa ambil nilai akuntabel dari beliau. Begitu sih, Kang. Ya. Setuju, setuju. Setuju ya. Makasih Kang Rivaldi. Iya. Habis Selanjutnya nilai berakhlak apa lagi nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? kompeten. 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 Nah, kira-kira kompeten apa yang bisa diteladani dari Bu Susi ini? Ada yang bisa jelasin? Seperti kita ketahui ya, biar aku yang jelasin ya. Oke. Seperti kita Boleh, ketahui, boleh. Ibu Susi itu kan hanya lulusan SMP ya, tapi ilmu itu kan tidak hanya bisa kita dapatkan dari formal ya, tapi juga dari informal, contohnya pengalaman. Nah, karena Bu Susi ini tinggal di wilayah yang banyak nelayan gitu, jadi Bu Susi itu belajar dari lingkungannya gitu, sehingga beliau bisa langsung berpraktek gitu. Makanan dia sehari-hari lah ya istilahnya ya. Betul. Bisa lihat isu-isu masalah-masalah apa yang terjadi di lapangan gitu. Secara relate-nya gimana. Langsung bersentuhan dengan masyarakat berarti ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke poin berikutnya dari berakhlak. Ada apa lagi? Harmonis. Oke teman-teman, saya izin menjelaskan dari si harmonisnya Ibu Susi ya. Yang saya lihat itu karena dia sebagai representasi warga Pangandaran ya. Jadi ingat Bu Susi pasti ingat Pangandaran gitu. Nah, kenapa image itu bisa terbangun? Karena ya emang Bu Susi dengan warga sekitarnya itu dia terjalin hubungan yang dekat gitu. Jadi
bukan merasa meskipun dia punya bisnis yang besar ya, bisnis penerbangan, bisnis perikanan, dan bisnis-bisnis yang lain di daerah asalnya gitu, tapi dia merangkul warga sekitar gitu. Jadi istilahnya dia warga sekitar membutuhkan Ibu Susi membutuhkan warga sekitar gitu kan. Jadi antara Ibu Susi dengan warga sekitar dan warga Pangandaran pada umumnya itu sangat terjalin erat gitu. Justru kan emang itu yang bikin image Bu Susi itu kuat kan. Jadi ada image warga Pangandaran itu di belakangnya itu, jadi Bu Susi bisa berkontribusi, mungkin dia balik lagi yang ke tidak takut untuk melakukan hal-hal mungkin yang dianggap orang itu ngapain sih gitu kan, mendobrak lah gitu kan, mendobrak batas-batas istilahnya ada birokrasi atau apa gitu kan, dia ciptakan birokrasinya sendiri menurut yang dia lakukan di daerah sekitarnya itu gitu. Jadi keharmonisan hubungan antara warga dengan beliau dia bawa ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Jadi dalam hal menjabat pun dia sebenarnya disukai oleh semua orang, tapi kan tetap aja kan namanya itu ya ada aja lah yang nggak sukanya Oke, gitu. benar. Setuju. Tuh, untuk poin harmonisnya menurut saya seperti itu. Mangga Habis selanjutnya itu Selanjutnya poin loyal ya. loyal. loyal. Samira. Aku mau Gani. coba jelasin dari segi loyalnya Bu Susi, itu mah udah nggak usah dipertanyain lagi, udah jelas-jelas loyal dia mah sama bangsa Indonesia, kayak pokoknya Indonesia nomor 1 gitu, dengan kebijakan-kebijakan dia, dengan keberanian dia, pokoknya dia memperjuangkan gimana caranya Indonesia ini tetap jaya. Mantap, Terus sis. habis Keren ya. Selanjutnya yang terakhir ada akuntabel. Adaptif dulu, Kang. Adaptif, Kang. Adaptif. Poin ke-6 adaptif. Minum dulu, Kang. Adaptif. Aku mau deh. Aku mau coba Boleh. jabarin ya adaptifnya Bu Susi. Bu Susi itu seperti yang kita tahu tadi kan udah dibahas ya, Bu Susi itu secara tingkat pendidikan memang nggak begitu tinggi. Tapi beliau mau belajar teknologi sehingga untuk menenggelamkan kapal ilegal itu kan nggak sembarangan ya. Pasti beliau cari tahu dulu gimana sih caranya, dan beliau mau belajar tentang bagaimana cara menggunakan satelit dan sistem digital agar bisa mendeteksi ini ada kapal-kapal ilegal yang masuk nih, kayak gitu. Terus yang selain itu juga Bu Susi itu peduli sama lingkungan kita ya, maksudnya mengubah cara pandang gimana sih caranya supaya kita tetap bisa memberdayakan laut kita tapi tanpa merusaknya gitu. Jadi nggak dieksploitasi aja kayak gitu. Kalau Jadinya menurut Bu Vera gimana, Bu? ya kayak gitu. Kalau aku bakal ngebahas tentang yang kolaboratifnya. Nah, gimana yang tuh? kita tahu ya, Bu Susi ini kan Kementerian Kelautan dulu, dan dia itu berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut dan juga militer-militer di bagian perbatasan. Nah, disitulah kebijakan-kebijakan muncul dari Bu Susi dengan kolaborasi dengan TNI, dengan militer juga. Wow, keren banget nih Kang. Ternyata kelompok kita bisa mendalami materi berakhlak dan bisa Betul. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. menjelaskan tentang tokoh idolanya. Semoga guys, semoga kita bisa nyontoh Bu Susi ya dalam hal berakhlaknya. Amin. Betul. Semoga kita bisa mencontoh hal-hal yang baik ya. Amin. Oke, kita cukupkan saja ya. Oke. Sebagai penutup, saya bisa banyak belajar lah dari sosok Bu Susi. Beliau menunjukkan bahwa keberanian, ketegasan, dan keberanian pada bangsa dapat membawa perubahan besar. Jadi bukan hanya meninggalkan jejak di laut, tapi meninggalkan inspirasi buat ASN muda. Mantap. Hapus pisang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Semangat semuanya.